Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally dari kelas HTMB dengan NIM 211120112. Di sini saya akan menjelaskan trik and tips gimana sih caranya biar kuliah online kita itu gak ngebosenin, gak bikin ngantuk, dan tentunya menambah konsentrasi. Pengen tahu gimana aja cara-caranya? Tetap stay tune ya teman-teman. First tip atau cara yang pertama yaitu kita wajib banget yang namanya mandi. Kenapa sih harus mandi? Jadi gini, berdasarkan pengalaman saya, waktu itu di tahun 2020 pertama kali adanya kuliah online, belajar online, pertama kali adanya COVID, yaitu waktu itu saya masih SMA, dan di sana saya mikir kayak ngapain sih saya harus mandi sebelum belajar, gak ketemu siapa-siapa ini, gak ketemu guru, gak ketemu teman-teman, gak papasan sama orang-orang, dan always in home gitu ya bahasanya. Jadi saya menurutnya kayak gak usah mandi aja gitu, dan ternyata pas saya ngelakuin hal itu bikin mood belajar saya pas gamit atau ngerjain tugas tuh kayak turun, terus saya lebih males dan cepet lagi lebih ke ngantuknya gitu ya teman-teman. Nah, untuk cara yang kedua yaitu jangan lupa sarapan. Kenapa sih kita wajib breakfast sebelum kita mulai belajar? Gak mulai belajar doang sih, mulai segala kegiatan itu kita wajib banget ya sarapan. Kenapa? Karena ibaratnya kita itu kayak mobil yang mau ngelakuin perjalanan jauh. Kita itu butuh bahan bakar. Nah, bahan bakar kita kan sarapan. Jadi setelah kita menghabiskan waktu selama sepanjang malam kita tidur, kan itu membuang energi juga, dan keadaan kita kosong kan selama semalaman itu. Nah, jadi kita harus mengisi nih bahan bakar kita, energi kita dengan caranya makan ataupun sarapan. Nah, ketika kita sudah sarapan, kita insya Allah lebih fit, lebih berenergi, dan tentunya lebih siap untuk menjalani aktivitas lainnya dan menambah konsentrasi, terutama belajar ya. Nah, cara yang ketiga yaitu kita harus pakai baju yang rapi nih teman-teman. Jangan pakai baju tidur ya, karena ketika kita belajar online terus kita pakai baju yang rapi nih, kayak gak usah kemeja sih, yang penting rapi aja gitu, mau kaosan juga gak apa-apa. Nah, tapi kaosnya kaos yang rapi ya teman-teman, nggak asal kaos buluk yang kita bekas tidur gitu, enggak. Nah, jadi kalau misalnya kita masih pakai baju tidur pas kuliah online, itu bikin kitanya tuh kayak males, terus vibes-nya kita lagi masih berasa di kasur gitu. Jadi lebih males dan mager gitu, dan pas kuliah pun nggak semangat gitu. Tapi kalau misalnya kita pakai baju yang rapi, kayak pakai kerudung dulu, terus kita pakai baju yang rapi sesuai yang kita mau, kayak mau ke kampus gitu kan, itu membutuhkan effort untuk pakai baju itu, dan kita menghargai hasil kita, usaha kita sendiri kita ketika kita sudah rapi, dan kita juga menghargai dosen, dan vibes-nya nanti pas kita kuliah online walaupun di rumah, karena memakai baju yang rapi itu berasa lagi di kelas sama teman-teman, itu lebih bikin kita semangat dan termotivasi untuk belajar lebih fokus ya. Karena sayang aja gitu udah pakai baju rapi tapi kita tetap tidur malas-malasan, kan gak mungkin. Nah, terus lebih menghargai dosen, kan setiap dosen itu pasti selalu minta on cam, entah di awal, entah di pertengahan ataupun di akhir ya. Ada juga dosen yang kayak minta on cam tuh di pertengahan, jadi di awal-awal tuh nggak minta on cam, terus dadakan minta on cam. Nah, jadi kita karena udah pakai yang baju yang rapi, nggak usah lagi tuh yang namanya nyari kerudung, nyari pakai baju yang rapi, tangan panjang segala macam. Jadi kita tinggal on cam aja gitu kan. Selanjutnya yaitu membersihkan atau merapikan meja belajar kita sendiri nih teman-teman. Kenapa kita harus membersihkan atau merapikan meja belajar dan alat tulis kita ya? Karena ketika kita merapikan meja belajar, udah nyiapin laptop, catatan, alat tulis di samping kita, jadi lebih fleksibel ketika kita sedang belajar. Jadi kita nggak usah tuh yang namanya nyari buku, nyari pulpen pas kita mau nyatet di pertengahan terus ada yang salah, nggak ada nih correction tab kita nyari dulu terus ketinggalan apa yang dosen sampaikan, kan kayak
apa ya, bikin susah sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita udah nyiapin semuanya enak kan, kayak tinggal belajar aja, terus kita tinggal nyatet aja tanpa perlu kayak nyari segala alat tulis kita gitu kan. Cara yang selanjutnya yaitu jangan lupa nih, kita harus nyiapin cemilan ataupun air minum ya, karena gini, pengalaman saya waktu itu, jadi kalau misalnya kita sebelum belajar itu nyiapin air minum ataupun cemilan itu, jadi pas kita aus di pertengahan MK, di pertengahan mata kuliah ketika dosen sedang menjelaskan ya, kita tinggal minum, tinggal ambil, tinggal minum kan udah ada di samping kita nih. Kalau misalnya kita lagi on cam terus kita aus dan bener aus gitu, sedangkan kita harus keluar kamar dulu buat ngambil minum kan, kayak minta izin ke dosennya juga gak enak gitu kan, terus mau off cam juga kan gak bisa. Nah jadi kalau misalnya kita udah nyiapin cemilan, minuman di samping kita, lebih enak aja gitu ke kitanya. Kalau misalnya mau aus ataupun ngantuk, kita bisa minum, bisa makan cemilan yang kita sediain gitu. Kalau saya pribadi sih, saya lebih seringnya nyiapin permen sama yang pedes-pedes gitu, jadi kayak kalau saya ngantuk ya nggak langsung aja gitu tuh, makan makanan yang ada, lebih bikin seger dan lebih sadar, ayo jangan ngantuk gitu lagi belajar, kayak gitu sih. Cara yang selanjutnya, jangan lupa nih buat nyatet materi yang udah dosen kasih ke kita. Jadi ketika kita sedang belajar itu kita wajib banget yang namanya nyatet. Emang sih kita dikasih file Word, PDF, PPT segala macam dari dosennya di grup gitu. Tapi kadang dosen itu menjelaskan sesuatu kayak di PPT-nya itu singkat, di file yang dia kasih pun singkat. Dan pasti ada poin-poin yang dia sebutin tapi nggak ada di PPT itu, nggak ada di file yang dia kasih. Jadi kita enak kan kalau misalnya kita nyatet ya nggak usah serapi mungkin, karena saya sih ngerti dosennya itu kalau ngejelasin cepet ya, sedapetnya aja, yang penting kita ngerti buat catatan diri kita sendiri dan bikin enak ke kitanya sendiri kan. Jadi kalau misalnya mau UTS ataupun ada pertanyaan dari dosen kita, jadi kita bisa menjawabnya dengan lugas gitu tuh, dengan ya pengertian kita yang kita dapat dari dosen, dan poin pentingnya itu enggak kita dapat gitu kan. Tips yang selanjutnya yaitu tidur tepat waktu dan jangan menunda tugas. Nah, jadi ini kebiasaan kita kan, gara-gara banyak banget tugas, saking tugas kita tuh suka begadang sampai larut malam, dan akhirnya menunggu kita buat ngadepin hari esok atau pembelajaran dari pagi hari itu kayak lemes, ngantuk, pusing segala macam, panas. Jadi sama kita itu tidur tepat waktu, minimal 6-8 jam itu waktu yang kita butuhin buat istirahat atau buat merefleksi diri kita dari segala kegiatan seharian kita. Nah kalau misalnya kita kurang tidur, efeknya kan gak baik tuh, kita juga gak konsen, jadi ya kayak kuliah tuh asal doang gitu, dan gak ngerti apa-apa gitu, karena pusing gitu tuh kalau kita begadang kan. Biar kita gak begadang, itu kita harus mengerjakan tugas yang diberikan dosen kali itu juga gitu. Misalnya nih, dosen bikin tugas kayak gini, ada tugas video ataupun tugas makalah ataupun tugas yang lainnya. Nah, hari itu juga kita udah bikin langsung dikasih langsung tugas langsung ngerjain. Jadi jangan tunda ke malam. Emang sih bikin tugas itu enaknya malam gitu ya, cuman bikin kita waktu tidurnya terganggu gitu. Jadi usahain kita dosen ngasih tugas itu langsung dikasih ya. Finally, itu semua adalah tips and tips dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi teman-teman dan diri saya sendiri tentunya. Maaf jika ada tips yang menurut teman-teman gak masuk akal ataupun kurang tepat gitu ya. Ambil baiknya, buang buruknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.